Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami dari mata kuliah akuntansi manajemen dengan tema 5 yang diampu oleh Bapak Andri Rizky Yulianto, SE, MM. Kami dari kelas 644B04. Sebelumnya perkenalkan saya Dwi Hastuti dengan NIM 642325555 akan mereview jurnal yang berjudul Perbandingan Metode Tradisional Cost dengan Metode Activity Based Costing dalam menentukan harga pokok produksi pada UMKM Bakso Kuas Soto Bangkalan. Jurnal ini berasal dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah volume 6 nomor 2 tahun 2023 yang disusun oleh Dimas Ardi Nugraha, Toha Masun, Ahmad Noval Mufai, dan Muhammad Reza Adianto. Abstrak dari jurnal ini adalah penelitian ini bertujuan membandingkan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode tradisional dan metode activity based costing pada UMKM Bakso Kuas Soto Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ABC memberikan hasil HPP yang lebih tinggi, yaitu Rp9.891 per unit dibandingkan metode tradisional, yaitu Rp9.461 per unit, atau selisih sebesar 4,3%. ABC dianggap lebih akurat karena memasukkan semua aktivitas pemicu biaya dalam proses produksi. Kemudian, latar belakang dari jurnal ini, UMKM dihadapkan pada persaingan global yang menuntut efisiensi biaya. Penetapan harga pokok produksi yang tidak akurat dapat menyebabkan undercosting atau overcosting. Oleh karena itu, penggunaan metode ABC menjadi penting untuk akurasi biaya dan efisiensi usaha. Kemudian, variabel dari jurnal ini adalah variabel X1, yaitu metode tradisional cost. Ini adalah metode perhitungan harga pokok produksi yang digunakan secara konvensional, mengalokasikan biaya hanya berdasarkan volume atau proporsi umum. Yang kedua, variabel X2, yaitu metode activity based costing atau ABC. Ini adalah metode alternatif yang menghitung harga pokok berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya. Kemudian yang ketiga, variabel Y atau harga pokok produksi. Ini adalah hasil yang dibandingkan, yaitu besaran biaya per unit produk atau HPP yang dihitung menggunakan masing-masing metode. Metodologi penelitian dari jurnal ini adalah jenis penelitian yaitu deskriptif, kualitatif dengan pendekatan studi kasus. UMKM Bakso Kuas Soto Bangkalan sebagai objek penelitiannya dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Data dianalisis dengan membandingkan hasil perhitungan HPP dari kedua metode. Hasil dari jurnal ini yaitu HPP metode tradisional Rp9.461, HPP metode ABC Rp9.891, yaitu metode ABC lebih tinggi Rp430 atau sekitar 4,3%. Laba metode tradisional yaitu Rp1.661.775 dan laba metode ABC yaitu Rp1.532.771 dengan selisih Rp129.004 atau sekitar 7,8%. Jadi metode ABC menunjukkan detail biaya lebih lengkap, mencakup seluruh aktivitas yang relevan dalam proses produksi. Kesimpulannya, metode ABC menghasilkan perhitungan biaya produksi yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Meskipun menghasilkan laba lebih kecil, ABC dinilai lebih tepat untuk pengambilan keputusan strategis, terutama untuk alokasi biaya dan penetapan harga. Selain itu, analisis rasio keuangan menunjukkan kondisi keuangan UMKM sangat sehat dan efisien. Sarannya, UMKM disarankan mengadopsi metode ABC terutama ketika skala produksi meningkat untuk mendapatkan gambaran biaya yang lebih komprehensif dan akurat. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian ke UMKM dengan struktur biaya dan pembiayaan yang lebih kompleks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Arini Siti Sundari dengan NIM 642325554, kelas 644B04. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Activity Based Costing dalam meningkatkan laba dengan just in time sebagai variabel moderating pada Berkah Jaya Mandiri Surabaya. Jurnalnya adalah Jurnal Transekonomika, Akuntansi, Bisnis, dan Keuangan, volume 4, nomor 4, tahun terbit 2024. Jurnal ini ditulis oleh Dewi Nurhayati, Bayu Abiantoro, Dufan Samudra Laisoka, Kevin Fiorentino, Slamet Riyadi, dan Maria Yovita Erpandin. Selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini menguji pengaruh sistem Activity Based Costing atau ABC dan Target Costing atau TC terhadap peningkatan laba dengan Just in Time atau JIT sebagai variabel moderating pada PT Berkah Jaya Mandiri. Hasil menunjukkan bahwa Activity Based Costing dan Target Costing berpengaruh signifikan terhadap laba, sementara Just in Time hanya memoderasi hubungan antara target costing dan laba, bukan activity based costing. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat, banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam pengelolaan biaya produksi. Penelitian ini muncul sebagai upaya menjawab permasalahan manajemen biaya di Berkah Mandiri Jaya dan meneliti bagaimana metode activity based costing, target costing, serta pendekatan just in time dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada variabel. Variabel pada jurnal ini dibagi menjadi 3, yaitu variabel independen dengan lambang X, variabel dependen dengan lambang Y, dan variabel moderasi dengan lambang Z. Variabel independen dibagi menjadi 2, X1 yaitu Activity Based Costing atau ABC, yang X2 Target Costing atau TC. Lalu ada variabel dependen yaitu Y, peningkatan laba. Dan yang terakhir ada variabel moderasi yaitu Z, itu adalah Just in Time atau JIT. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Activity Based Costing atau ABC adalah sistem biaya yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam perusahaan dan membebankannya pada produk atau jasa dengan indikator berupa pembagian BOP kelompok aktivitas terhadap biaya penggerak. Selanjutnya ada target costing atau TC, merupakan pendekatan penentuan biaya produk yang disesuaikan dengan harga pasar dan target laba dengan indikator perhitungan harga jual dikurangi target laba. Yang ketiga ada laba. Laba didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban perusahaan yang dapat dihitung dari penjualan dikurangi biaya pokok produksi. Yang terakhir ada just in time atau JIT, yaitu pendekatan produksi yang menekankan pada efisiensi pengadaan bahan baku tepat waktu dan pengurangan persediaan, yang ditandai dengan pengadaan bahan hanya saat dibutuhkan dan produksi tanpa menyimpan suku cadang. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan objek Berkah Mandiri Jaya. Sampel berupa laporan keuangan tahun 2019 sampai tahun 2022 yang dipilih dengan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi berganda dan uji moderasi dengan bantuan SPSS 22. Selanjutnya ada hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa activity based costing dan target costing berpengaruh sangat kuat dan signifikan terhadap peningkatan laba dengan nilai R sebesar 0,848 dan R pangkat 2 sebesar 0,703
Persamaan regresi yang diperoleh adalah peningkatan laba sama dengan Rp369.751,751 ditambah 0,100 activity based costing ditambah 0,343 target costing. Just in time tidak memoderasi hubungan antara activity based costing dan peningkatan laba. Namun, efektif memoderasi hubungan antara target costing dan peningkatan laba. Setelah moderasi, nilai R pangkat 2 meningkat menjadi 0,756 yang berarti 75,6% peningkatan laba dapat dijelaskan oleh model penelitian. Selanjutnya ada kesimpulan. Activity based costing dan target costing terbukti efektif meningkatkan laba perusahaan dengan target costing menjadi lebih optimal saat dikombinasikan dengan just in time. Activity based costing membantu perhitungan biaya yang akurat, sedangkan target costing dan just in time secara bersamaan mengoptimalkan efisiensi biaya dan pengurangan pemborosan. Terakhir ada saran. Perusahaan disarankan menerapkan activity based costing dan target costing untuk perhitungan biaya dan penentuan harga yang efisien. Meski just in time tidak memoderasi activity based costing, penggunaannya tetap penting untuk efisiensi produksi. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan variabel tambahan dan periode lebih panjang. Sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh Husna Azizatur Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Azizatur Rahmah dengan NIM 64232370 akan mereview jurnal dengan judul Penerapan Metode Activity Based Costing dalam Penentuan Harga Pokok Produksi pada UD Karya Teknik Mandiri. Jurnal Dunia Pendidikan Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 oleh M. Rifai Ismail. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode activity based costing dalam menentukan harga pokok produksi pada UD Karya Teknik Mandiri. Penelitian ini dilakukan secara komparatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada latar belakang. Penentuan HPP yang akurat penting untuk penetapan harga jual dan keuntungan. Metode tradisional dianggap tidak mencerminkan konsumsi sumber daya yang sesungguhnya, sehingga metode ABC digunakan sebagai alternatif yang lebih akurat. Selanjutnya ada variabel, ada dua, yaitu yang pertama metode ABC, metode penghitungan biaya produksi yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya. Yang kedua, harga pokok produksi, yaitu total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi hingga menghasilkan satu unit produk, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian komparatif dilakukan di UD Karya Teknik Mandiri, Medan selama 1 minggu pada Agustus 2024. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya ada hasil, yaitu metode ABC menghasilkan HPP lebih rendah dibandingkan metode tradisional. Roda lori Rp8.817, selisih Rp8.022. As roda lori Rp13.715, selisih Rp3.818. U-bolt ukuran 3/4 Rp2.635, selisih Rp426. Hanger biring Rp63.068, selisih Rp6.669, dan ring ukuran 9 5/8 Rp7.589, selisih Rp1.866.
Ini menunjukkan bahwa metode ABC lebih akurat dalam mencerminkan biaya berdasarkan aktivitas yang sebenarnya digunakan. Selanjutnya ada kesimpulan, metode activity based costing memberikan hasil perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional. ABC mampu mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas sebenarnya, sehingga mengurangi distorsi biaya dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang terakhir ada saran, Karya Teknik Mandiri disarankan menggunakan metode ABC secara berkelanjutan, meningkatkan sistem pencatatan biaya, serta memberikan pelatihan kepada karyawan terkait penerapan metode ini. Sekian review jurnal dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.